Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang procurement, introduction to procurement. Apa saja yang akan kita bahas di video ini adalah yang pertama definisinya, tujuan dari procurement, kemudian juga ada perbedaan antara single supplier dengan multi supplier, dan juga ada studi kasus mengenai procurement dalam sebuah perusahaan. Kita mulai dengan definisi. Kita sering mendengar istilah yang mungkin akan sedikit membingungkan, apa bedanya antara purchasing dengan procurement. Kalau dari definisinya secara harfiah, purchasing sebenarnya adalah pembelian. Jadi aktivitas yang melibatkan pembelian barang mulai dari melakukan pemesanan, kemudian mengangkut pemesanannya, menerima pemesanan, dan juga mengatur pembayarannya. Nah, apa bedanya dengan procurement? Procurement memiliki arti yang lebih luas karena dia mencakup mulai dari bagaimana menyusun kontrak, melakukan negosiasi, kemudian juga menentukan atau memilih supplier, bagaimana mengevaluasi kinerja supplier, bagaimana memilih proses pengangkutan, kemudian bagaimana menentukan penyimpanannya atau pergudangannya, dan bagaimana menerima barang dari pemasok. Sehingga dari skopnya kita bisa ketahui bahwa procurement mempunyai skop kerja yang lebih luas daripada purchasing. Nah, kemudian di video ini kita akan membahas secara detail tentang procurement, definisinya bagaimana, apa tujuannya, fungsinya, kemudian apa perbedaan kalau kita punya single supplier dengan multi supplier. Oke, mari kita simak bersama video berikut. Kira-kira rekan-rekan tahu tidak ya apa itu procurement, fungsi procurement, tujuan procurement, dan jenis-jenis supplier? Yuk ikut Mimin. Kita akan mulai ke pengertian procurement. Procurement atau pembelian adalah semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa dari awal kegiatan, seperti membuat list, pemesanan, pembuatan purchase order, hingga penerimaan barang sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus bekerja sama dengan pihak supplier atau vendor yang berkualitas. Procurement sangat penting dalam setiap perusahaan. Jika procurement sangat penting dalam suatu perusahaan, procurement memiliki fungsi apa saja sih? Jadi, procurement berfungsi untuk mengikuti prosedur yang ditentukan pada setiap pembelian. Prosedur ini berbeda di setiap organisasi dan berbeda dengan jenis barang yang dibeli. Nah, maka dari itu sobat, jika procurement dilakukan dengan buruk, bahan tidak sampai, atau bahan yang salah dikirim, dalam jumlah yang salah, pada waktu yang salah, dengan kualitas yang buruk, dengan harga terlalu tinggi, maka proses produksi suatu perusahaan akan terganggu. Selain itu, rekan-rekan tahu tidak, procurement memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memastikan proses pengadaan barang. Yang kedua, memilih vendor dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, membuat strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Keempat, mengawasi proses vendor. Yang kelima, mengawasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, mempersiapkan proses kerjasama. Lalu, apa saja ya langkah-langkah untuk memilih supplier yang baik? 1. Aman secara finansial dengan prospek jangka panjang yang baik. 2. Berpengalaman dan memiliki keahlian dalam produk. 3. Memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memasok bahan yang diperlukan. Jenis supplier juga terbagi menjadi dua. Yang pertama single supplier dan yang kedua multi supplier. Lalu, apa sih single dan multi supplier itu? Single supplier adalah pembelian yang hanya menggunakan satu pemasok, sedangkan multi supplier adalah pembelian dengan memesan dari beberapa pemasok. Nah, dari yang tadi disampaikan dapat disimpulkan bahwa procurement sangat penting untuk memastikan persediaan yang baik pada sebuah perusahaan. Nah, itu tadi video singkat yang menjelaskan secara ringkas apa itu procurement, mulai dari definisi, tujuan, kemudian langkah-langkahnya, dan juga perbedaan antara single supplier dengan multi supplier. Nah, dari situ kita beralih. Kira-kira
Apakah peran procurement di perusahaan, seberapa besar signifikansinya terhadap profit perusahaan? Nah, ini ada sebuah studi kasus yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan memiliki total penjualan sebesar 108 juta euro. Kemudian mereka juga punya direct cost yang terdiri dari pembelian material sebanyak 58 juta, kemudian 20 juta untuk gaji karyawan dan juga 12 juta untuk biaya overhead. Nah, apa dampaknya apabila kita sebagai seorang staff purchasing mampu menekan biaya pembelian material cost sebesar 1% saja, dan apabila kita tidak berhasil melakukan penekanan biaya material, berapa banyak penjualan yang harus dilakukan untuk mendapatkan profit yang sama. Nah, di sini juga sudah dilihat ada perhitungannya. Kalau kita lihat dari total penjualan 108 dikurangi seluruh biayanya, direct cost-nya, kemudian overhead dan seterusnya, diperoleh nilai profit sebesar 11 juta. Nah, kemudian kalau kita misalkan mengurangi, sebagai seorang purchasing berhasil mencari supplier yang lebih baik, kemudian menekan biaya pengadaan dan pembelian hingga mencapai 1%, maka kalau kita hitung ya, dari 58 juta tadi berkurang 1% sehingga dikali dengan 0,99%, maka diperoleh nilai material cost-nya sebesar 57,42. Kalau kita hitung kembali, ternyata dengan formula yang sama, total sales dikurangi keseluruhan biaya, maka total profit yang diperoleh sebesar 158. Kalau kita compare dengan profit sebelumnya yang 11 juta, maka dengan menurunkan biaya material sebesar 1%, ternyata kita bisa meningkatkan profit sampai dengan 5,3% dari perusahaan. Bayangkan, jadi sebesar itu signifikansinya kita sebagai seorang procurement gitu ya. Ketika kita berhasil mencari supplier yang terbaik, mencari harga material yang terbaik dan bisa menurunkan harga material sebesar 1% saja, maka berdampak pada meningkatnya profit perusahaan sampai dengan 5,3%. Nah, kalau kita bandingkan, gitu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan profit yang sama tanpa mengurangi biaya? Ternyata kalau kita bandingkan dengan ini ya, kita harus melakukan penjualan supaya kita bisa menghasilkan hasil yang sama, harus menaikkan penjualan sampai dengan 5,3%. Artinya apa? Effort kita akan lebih besar kalau kita berusaha untuk meningkatkan penjualan, karena 5,3% dari sales harus ditingkatkan dibanding kita bisa menurunkan procurement yang hanya sebesar 1%. Nah, itulah kenapa peran dari seorang procurement atau staff procurement menjadi sangat signifikan di perusahaan dalam konteks untuk meningkatkan profit perusahaan. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, video singkat ini bermanfaat untuk memberikan gambaran singkat tentang proses procurement di perusahaan, bagaimana peran procurement, seorang staff procurement dalam perannya meningkatkan kinerja dari perusahaan. Terima kasih, tetap semangat.